Oke teman-teman, bersama Rijal di sini. Sekarang kita akan membahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran manusia bisa diibaratkan seperti bawang yang berlapis-lapis, karena manusia mempunyai satu pikiran yang terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa dikendalikan dengan sengaja. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga manusia tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan dengan sengaja. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan sebuah gunung es yang digunakan oleh Freud. Nah, Sigmund Freud atau pencetus teori dari gunung es dalam psikologi. Gambar ini menggambarkan pikiran sadar dan juga bawah sadar. Nah, gambar tersebut mengibaratkan bagian atas dari gunung es yang terlihat sebesar 12% adalah kelas kesadaran atau pikiran sadar manusia. Selanjutnya, bagian terbesar dari gunung es bahkan beberapa kali lipat lebih tinggi yang terletak di bagian paling bawah yang tidak terlihat sebesar 88% adalah pikiran bawah sadar. Begitu besarnya pikiran bawah sadar yang kita miliki, sehingga pikiran bawah sadar ini memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kita. Namun, kita tidak pernah menyadarinya. Padahal disinilah sumber keinginan, harapan, impian, emosional, dan menyimpan semua memori. Di bagian tengah terdapat filter untuk otak yang dinamakan RAS atau Reticular Activating System, atau dikenal juga dengan critical factor. Nah, RAS ini menjaga agar otak tidak overload dengan informasi dari kelima panca indera dengan cara memilah-milah, mengeneralisasi, atau membuang data-data yang tidak sesuai dengan kriteria RAS. Nah, berikut contoh kerja RAS dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, Kristi sedang mencari peniti di dalam tas yang penuh dengan barang-barang. Kriteria RAS Kristi diset untuk fokus pada benda kecil tersebut. Maka, RAS akan mengordinasi tangan atau mata untuk mencari benda itu dan mengabaikan benda-benda lain. Contoh yang kedua, misalnya, Ayu bertemu dengan Dinar di suatu tempat yang ramai. Orang-orang berdesak-desakan dan mengobrol satu sama lain, dan membuat tempat itu menjadi sangat bising. Ayu memutuskan untuk mengobrol suatu hal dengan Dinar. Meskipun tempat tersebut sangat bising, Ayu dan Dinar tetap bisa saling mendengar dan berkomunikasi. Hal itu terjadi karena kriteria RAS Ayu diset untuk menganggap komunikasi dengan Dinar untuk saat itu lebih penting dibanding yang lainnya. Oleh karena itu, input dari telinga Ayu disaring oleh RAS dengan hanya meloloskan suara Dinar dan membuang segala input kebisingan yang lain. Input dari mata Ayu juga mungkin akan disaring oleh RAS sehingga hanya penglihatan Ayu pada Dinar yang diloloskan. Nah, kembali lagi ke pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seperti yang telah diuraikan, pikiran sadar adalah proses pemikiran yang kita sadari dan dapat dikendalikan. Contohnya, jika kita ingin memilih menu makanan, kita akan memilih makanan apa yang ingin kita makan berdasarkan pemikiran sadar kita. Bisa jadi berdasarkan waktu makan mungkin, pagi, siang, atau malam, budget untuk makan, ataupun keadaan, antara sehat ataupun kurang sehat, dan lain sebagainya. Pemilihan berdasarkan kesadaran itu pun juga terpengaruh dengan data-data yang ada di dalam memori pikiran kita. Jadi pemikiran kita pun akan berbeda-beda sesuai dengan pengalaman yang tersimpan dalam memori pikiran. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu mengenali informasi yang masuk dari panca indera, membandingkan dengan memori yang ada, menganalisis informasi tersebut, dan memutuskan respon spesifik apa yang dilakukan terhadap informasi tersebut. Pikiran sadar terletak di bawah korteks otak. Tingkat kesadaran ini berisi semua hal yang pernah dicermati pada saat tertentu, sehingga hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental seperti ingatan, persepsi terhadap suatu hal, perasaan, dan pikiran yang masuk ke dalam tingkat kesadaran ini. Semua proses yang terjadi pada tingkat kesadaran ini merupakan hasil dari penyaringan yang diatur oleh stimulus dan tidak akan bertahan lama. Proses mental yang terjadi kemudian akan ditekan dan masuk ke dalam bawah sadar.
Pada usia sekitar 3 tahun, pikiran sadar itu mulai aktif. Pikiran sadar adalah bagian otak yang digunakan untuk berpikir atau logika dan hanya mewakili sekitar 1/10 dari kemampuan otak. Saat pikiran sadar terbentuk dan berkembang, maka telah terbentuk suatu pintu pembatas, yaitu filter antara pikiran sadar dan bawah sadar, yaitu RAS yang tadi sudah kita bahas. Nah, filter ini akan terbuka bila pikiran sadar dibuat sibuk, fokus memperhatikan sesuatu, atau larut dalam suatu cerita, asik menonton TV, atau dengan hipnosis mungkin ya. Nah, pikiran bawah sadar adalah proses pemikiran yang bertolak belakang dengan pikiran sadar. Proses ini tidak melalui kendali sadar kita. Contohnya, tiba-tiba kita sangat ingin sekali makan sesuatu. Dan jika ditanya, kita akan menjawab tidak tahu alasannya dari tindakan kita itu. Nah, karena memang saat itu pikiran kita tidak ikut campur dalam pemilihan proses itu. Apa yang dilakukan pikiran bawah sadar sebenarnya tidak sepenuhnya terjadi di luar kendali kita. Karena isi pikiran bawah sadar adalah program-program ataupun data yang dahulu kita masukkan ke dalam bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar ini berfungsi memproses kebiasaan, kemudian perasaan, memori permanen, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan juga keyakinan. Pikiran bawah sadar terbentuk sejak dalam kandungan. Pikiran bawah sadar terletak di bagian otak yang disebut medula oblongata. Sejak lahir hingga berusia 3 tahun, apapun yang terjadi, baik positif maupun negatif, seperti gambar, kata-kata, tindakan, nada, frekuensi suara manusia akan langsung diserap dan masuk ke pikiran bawah sadar. Kemampuan pikiran bawah sadar menyerap informasi lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. Pengalaman yang paling berkesan yang mempunyai komponen emosi yang tinggi atau intens menjadi informasi yang terekam dengan sangat kuat dalam pikiran bawah sadar. Kuatnya informasi yang terekam dalam pikiran bawah sadar membuat banyak orang sulit berubah, meskipun secara sadar mereka sangat ingin berubah. Karena apabila terjadi pertentangan keinginan antara pikiran sadar dan bawah sadar, maka pikiran bawah sadar selalu menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, apabila ingin mengubah kebiasaan, kepribadian, keyakinan yang negatif, mengendalikan emosi, maka harus diubah adalah program pikiran yang ada di pikiran bawah sadar. Sebagai contoh, beberapa orang yang mungkin saja tidak sedikit yang ingin berhenti, namun para pecandu game ini seolah-olah tidak bisa lepas dari kebiasaannya bermain. Meskipun telah dilarang main dan segala usaha telah dilakukan, hal ini terjadi karena pikiran bawah sadarnya selalu menginginkan untuk bermain game. Tidak peduli sekuat apapun pikiran sadar berusaha untuk menolak bermain, selama pikiran bawah sadarnya masih suka bermain, maka berhenti adalah hal yang mustahil. Selama pikiran bawah sadarnya masih suka bermain, critical factor ataupun RAS juga melindungi pikiran bawah sadar dari ide, informasi, sugesti, atau bentuk pikiran lain yang bisa mengubah program pikiran yang sudah tertanam di bawah sadar. Seorang anak yang berusia 0-3 tahun dalam pikirannya belum terbentuk critical factor secara baik, sehingga mampu menerima perintah atau informasi dari orang lain begitu saja tanpa berpikir panjang. Nah, anak usia 0-3 tahun tidak menyaring informasi sugesti, apapun yang diterima dari lingkungannya dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, usia ini adalah fase kritis dalam pertumbuhan anak. Jika orang tua banyak memberikan perintah, informasi yang positif, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sukses. Begitupun sebaliknya. Nah, seiring bertambahnya usia, maka critical factor akan terbentuk dan semakin menguat hingga dewasa. Ketika manusia sudah dewasa dan dalam kondisi sadar, critical factor akan menghalangi afirmasi atau sugesti yang ingin ditanamkan ke pikiran bawah sadar. Sugesti yang diucapkan dalam kondisi sadar terhalang oleh critical factor sehingga efeknya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali karena ditolak oleh critical factor. Nah, di dalam pikiran bawah sadar terdapat pula potensi-potensi diri kita yang terpendam. Banyak kasus yang membuktikan mengenai potensi terpendam ini. Misalnya, tiba-tiba kita mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin kita bisa lakukan, seperti seseorang yang bisa lari sangat cepat ketika dikejar anjing, dan masih banyak lainnya dari contoh tersebut. Kita seakan-akan tidak mampu mengontrol kapan potensi bawah sadar kita muncul. Namun sebenarnya saat kita menurunkan level kesadaran, maka pikiran bawah sadar akan aktif. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengaktifkan pikiran bawah sadar adalah dengan meditasi, ritual keagamaan, hipnosis, dan lain-lain. Nah, itu dia pembahasan terkait dengan pikiran sadar dan bawah sadar. Semoga bermanfaat.